Dengan melihat, mempertimbangkan, dan juga mencermati berbagai hal tadi, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18 dan 19 Oktober 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,50%. Suku bunga deposit facility juga tetap sebesar 2,75%. Dan suku bunga lending facility tetap sebesar 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan di tengah perkiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendukung upaya perbaikan ekonomi lebih lanjut melalui berbagai langkah berikut ini. Pertama, melanjutkan kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Kedua, melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk memperkuat efektivitas stand kebijakan moneter yang akomodatif. Tiga, melanjutkan kebijakan makrobudensial akomodatif dengan mempertahankan pertama, rasio counter cyclical capital buffer CCB sebesar 0%. Rasio intermediasi makrobudensial RIM pada kisaran 84 sampai 94%. Saya ulangi, kisaran 84 sampai 94% dengan parameter disinsentif batas bawah sebesar 80%. Untuk berlaku 1 September sampai dengan 31 Desember 2021 dan 84% sejak 1 Januari 2022. Serta rasio penyangga likuiditas makrobudensial PLM sebesar 6% dengan fleksibilitas repo sebesar 6% dan rasio PLM syariah sebesar 4,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 4,5%. Keempat, melanjutkan pelonggaran ketentuan uang muka kredit pembiayaan kendaraan bermotor menjadi paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor baru untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Berlaku efektif 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Kelima, melanjutkan pelonggaran rasio loan to value atau financing to value LTF, FTF, kredit dan pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100% untuk semua jenis properti, baik rumah tapak, rumah susun, serta ruko rukan. Bagi bank yang memenuhi kriteria NPL, NPF tertentu dan menghapus ketentuan pencairan bertahap properti inden untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Berlaku efektif 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Keenam, memperkuat kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit SBDK dengan pendalaman asesmen transmisi SBDK dan suku bunga kredit baru per sektor dan subsektor ekonomi. Lebih lanjut dapat dilihat dari lampiran siaran pers ini. Ketujuh, menetapkan implementasi BI Fast tahap pertama mulai minggu kedua Desember 2021 dengan kebijakan penyelenggaraan yang mencakup kepesertaan, penyediaan infrastruktur, batas maksimal nominal transaksi, serta skema harga yang akan diumumkan pada tanggal 22 Oktober 2021. Kedelapan, memperpanjang masa berlaku kebijakan kartu kredit untuk
Batas minimum pembayaran kartu kredit sebesar 5% dari total tagihan sampai dengan 30 Juni 2022. Penurunan nilai denda keterlambatan pembayaran kartu kredit sebesar 1% dari outstanding atau maksimal Rp100.000 sampai dengan 30 Juni 2022. Kesembilan, mengakselerasi implementasi penggunaan local currency settlement LCS dalam memfasilitasi perdagangan dan investasi dengan negara mitra, dengan memperkuat sinergi bersama pemerintah, KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, perbankan, dan dunia usaha. Kesepuluh, memperluas dukungan kepada pemerintah dalam memfasilitasi promosi investasi dan perdagangan dengan negara-negara mitra utama. Pada Oktober dan November 2021 ini akan diselenggarakan promosi investasi dan perdagangan bersama pemerintah di Jepang, Uni Emirat Arab, Tiongkok, Australia, Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Bulgaria, dan Singapura. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan kredit dan pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan. Demikian pokok-pokok hasil pembahasan dan keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 dan 19 Oktober 2021 ini dengan tajuk BI 7-day reverse repo rate tetap 3,5%, sinergi menjaga stabilitas dan memperkuat pemulihan. Demikian yang dapat kami sampaikan atas nama Dewan Gubernur. Kami ucapkan terima kasih.